Jadi pahami dulu kondisinya orang Farisi itu begini. Makanya kemudian Tuhan Yesus, Lukas 15, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya iya menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka nggak bisa terima itu. Yesus itu katanya rabi, dihormati, oke, he's good. Sebetulnya mereka sampai batas itu mereka mau terima. Tapi ketika Tuhan Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa, itu mereka sangat sulit untuk terima. Apalagi Yesus kemudian mengajarkan tentang Allah Bapa yang penuh kasih karunia. Dan dia sengaja menyebutkan khotbah di bukit itu Bapamu, 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 Bapamu. Kayak nantangin pemikiran orang-orang Farisi itu, Saudara. Ya. Jadi sekali lagi orang Farisi ini gagal paham. Mereka bahkan tidak mau pemikiran itu ada apa? Mereka tidak mau percaya. Ya. Sekali lagi mereka tidak mau percaya. Saudaraku, kita belajar bahwa kepercayaan kita itu akan mendrive kita, akan mengarahkan kita. Apapun yang kita percayai itu akan mendorong kita. Ya. Nah, masalahnya orang Farisi sekarang mereka menolak pengajaran Yesus ini. Mereka menolak konsep Allah itu sebagai Bapa, mereka nggak mau terima. Ya. Jadi sekali lagi Lukas pasal 15 ini kita bisa melihat ada 3 perumpamaan. Kita tahu dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Betul nggak? Nah, saya mau ajak kita yang terakhir sebagai penutup, lihat, kita ingat kembali tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu pergi berfoya-foya, menghabiskan uangnya bersama dengan para pelacur dan pokoknya dengan semua kesenangan duniawi yang dia bisa dapatkan. Sampai habis hartanya, kita tahu ceritanya itu, dia kemudian kerja di kandang babi. Pada waktu dia kerja di kandang babi, sadarlah dia bahwa bagaimanapun juga karyawannya dia dulu, karyawan papanya itu tetap lebih baik kondisi daripada dia. Maka dia ambil keputusan, ya saya mau pulang. Ya. Nah, saudaraku, posisi udah compang-camping, udah kurus, udah jelek sekali. Nah, dia pulang. Pada waktu dia pulang, bapak lihat dari jauh, bapak lari. Ini sudah menyalahi kodratnya orang Yahudi, saudaraku. Nggak ada bapak yang lari menjemput anak tuh, nggak ada. Itu mah udah jatuh harga dirinya kalau udah begitu. Tapi bapak yang satu ini nggak peduli. Jadi ceritanya itu betul-betul kontradiktif dengan pemikiran orang-orang Farisi. Nah, bapak yang penuh kasih karunia berlari, dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia segera komando, kasih baju, kasih jubah yang baru, kasih cincin ganti, kasih kasut. Jadi dan potong itu anak lembu tambun itu, bikin pesta. Perumpamaan ini betul-betul menghancurkan, bikin marah orang Farisi. Tapi saudaraku, kita ingat pendengar-pendengarnya itu, tadi kan kita baca di ayat 1, pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi audiens Tuhan Yesus pada itu ada 2 golongan besar. Ya. Tuhan Yesus kemudian tidak lupa menyinggung yang satu itu, si kakak sulung itu. Kita udah tahu sekarang kakak sulung itulah orang-orang Farisi itu. Si kakak sulung itu dia marah, saudaraku. Marahlah anak sulung itu, dia nggak mau masuk. Lalu ayah berbicara dengan dia, jawab bapaknya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak, aku nggak pernah langgar perintah bapak. Saudaraku, Farisi banget, betul nggak? Aku nggak langgar perintah bapak. Tapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing. Saudara bisa bayangkan, seekor anak kambing pun bapak nggak kasih. Saking striknya dengan aturan, loh dia sangat tidak menikmati hidup ini, saudaraku. Ya, dan lihat kemarahan dia. Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Bapak sembelih anak lembu tambun untuk dia. Saudaraku, lihat, ini sangat ironis sekali. Kata ayahnya kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ironis. Semuanya sebetulnya kamu bisa nikmati. Kenapa enggak?
Ya karena dia punya konsep pemikiran sendiri. Orang Farisi itu dengan hubungannya dengan Bapak, aku nggak langgar, aku layani Bapak terus. Jadi dia terus bekerja, terus apa namanya nggak pernah menikmati. Saudara, aku lihat dia cuma minta 1 ekor anak kambing saja. Ini mirip dengan kejadian Adam dan Hawa. Ular tanya dia, semua pohon di dalam taman kamu nggak boleh makan buahnya kan? Lihat tipu daya si ular itu. Semua pohon. Enggak lagi, cuma 1 yang tengah itu. Jadi semua pohon boleh dimakan. Terbalik kan? Tuhan cuma larang 1. 1 doang. Semua ada berbagai jenis buah-buahan. Kamu boleh makan. Apa saja kamu silakan. Sampai mau gendut kayak apa terserah. Kamu boleh makan semuanya. Ya, cuman Tuhan pesan 1 jangan. Tapi justru yang 1 itu setan bisa pakai. Ya, jadi saudaraku, kita jangan remehkan dosa yang saya katakan. 1 pohon itu pun iblis bisa pakai untuk menggoda kita. Betul nggak? Padahal kita punya semua pohon-pohon yang lain yang kita bisa nikmati, tapi tetap iblis begitu lihai, 1 pohon pun dia bisa tipu Hawa dan Adam untuk dia makan. Padahal itu perintah Tuhan, larangan Tuhan, jangan kamu makan, jangan kamu lakukan itu. Saudara bisa mengerti ya? Dosa yang dalam diri kita itu jangan diremehkan. Karena itu bisa membalikkan keadaan kita. Ya, pujian-pujian. Amin. Ya. Itu bisa menghanyutkan. Nah, ini dia nih. Ya. Jadi saudaraku, balik lagi. Si sulung ini menggambarkan tentang orang-orang Farisi, dia menolak untuk bergabung dengan keluarganya. Ya. Jadi sangat ironis sekali. Di akhir daripada perumpamaan ini, saya percaya golongan Farisi makin marah sama Tuhan Yesus. Tapi saya juga percaya golongan orang berdosa itu, para pelacur, pemungut cukai, preman-preman pasar, pecopet-copet, semua orang-orang pezina-pezina dan sebagainya. Ketika mereka dengar perumpamaan tentang anak yang hilang ini, saya percaya mereka mengerti, saudaraku. Dan saya percaya banyak di antara mereka mungkin berkaca-kaca. Mungkin banyak juga yang menangis. Kenapa? Karena ini cerita tentang Bapa di surga yang menyambut mereka. Amin. Ya. Jadi ini obat. Ini apa namanya itu nggak perlu apa namanya tuh menjadi munafik, tampak baik. Saudara ingat yang waktu orang Farisi berdoa dengan orang pemungut cukai berdoa? Itu memberikan gambaran yang sangat jelas. Orang Farisi itu berdoa tuh, aku nggak seperti si pemungut cukai. Oh, saya begini, saya lakukan, saya memberi, saya berpuasa. Oh, wah banyak sekali kewajiban agama yang dia penuhi, itu begitu hebat. Sedangkan si pemungut cukai bilang, Tuhan aku begini memang orang berdosa, aku nggak layak. Justru Tuhan Yesus memuji si pemungut cukai, betul tidak? Jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas, ya inilah apa namanya gambaran tentang orang-orang yang berubah hatinya kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, pandangan orang Farisi ini tentang bahwa Tuhan itu adalah hakim yang ganas, yang suka menghukum. Itu sebetulnya pandangan yang sama dengan dunia ini. Ya, bahwa Tuhan itu menakutkan, bahwa Tuhan itu selalu akan siap menghukum kita bahkan untuk perkara-perkara yang sangat sepele sekalipun. Ya, manusia masa kini sangat sulit untuk menerima konsep, apalagi manusia yang beragama yang lain. Sangat sulit untuk menerima konsep tentang Allahnya orang Kristen sebagai Bapa yang penuh kasih karunia, yang selalu siap mengampuni, yang selalu berbelas kasihan, yang selalu melimpahi kita dengan kasih. Ini sangat sulit diterima. Kami punya lebih tepat istri saya punya sahabat orang Jepang. Kemudian waktu diperkenalkan, waktu temannya ini datang, udah tua saudaraku. Jadi istri saya pernah kerja di restoran Jepang. Jadi dia kemudian bersahabat dengan si bos ini gitu loh. Nah kemarin si bos ini sempat mau lihat-lihat Jakarta, jadi dia datang dan kami jemput, kami ajak keliling. Nah sambil ajak keliling, saya kemudian ambil kesempatan pakai bahasa Inggris patah-patah. Saya bilang ya
Bagaimana kamu apa? You have to trust Jesus, saya bilang. Karena dia tahu saya pendeta. Ya, saya punya pekerjaan, saya bilang. Pekerjaan saya adalah saya ngecek kamu ke surga apa ke neraka, saya bilang. Ya, nah di dalam pengertian kami, kalau orang nggak percaya Yesus, mereka nggak ke surga. Ya, maaf nih, saya beritahu kamu langsung karena saya mengasihi kamu. Kita bersahabat, saya bilang. Santai aja ngomongnya, rileks aja, pelan-pelan, saudaraku. Ya, nah saya bilang, kenapa kamu nggak mau percaya Tuhan? Ayo percaya Tuhan Yesus. Dia bilang, jawabannya saudara begini. Nah, itulah dia. Buat kami orang Jepang, sangat sulit untuk menerima konsep tentang Tuhan, dia bilang. Ya, jadi sepertinya budaya mereka itu, pola pikir mereka itu menghalangi mereka untuk percaya tentang Tuhan. Apalagi Tuhan kita, model kita yang sangat mengasihi kita. Yang mati buat kita. Itu enggak masuk logikanya mereka. Nah, ini maksud saya, saudaraku. Bahwa dunia itu enggak sulit untuk menerima pandangan bahwa Allah kita adalah Bapa yang mengasihi. Ya, Allah kita adalah Bapa yang melimpahi kita dengan kasih sayangnya Dia. Ya, sama seperti kasih Bapa kepada anak yang hilang itu. Ya, nah, saya ingin selesaikan, saudaraku. Jadi manusia selalu berpikir bahwa untuk diselamatkan kita harus menebus dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan amal ibadah kita, betul tidak? Nah, sedangkan konsep yang dibagikan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit ini secara keseluruhan adalah bicara tentang Bapa yang menerima kita apa adanya. Bapamu. Jadi Allah itu sebagai Bapa yang dekat dengan kita manusia. Dia bukan Allah sebagai Tuhan yang jauh di atas sana, yang akan menghukum kita, yang hanya menjadi mandor, yang hanya menjadi supervisor, yang lihat kita salah apa enggak. Tapi itulah pola pikir orang Farisi dan dunia ini pada umumnya. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus itu apa namanya? Slide yang terakhir. Jadi Tuhan Yesus itu mau kita mengenal Dia, mengenal Bapa. Dan kita merasa aman dekat dengan Bapa. Bukannya kita jadi ketakutan, saudaraku. Tuhan Yesus itu sekali lagi 10 kali dia sebut Bapamu, 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 Bapamu. Seolah-olah untuk menekankan bahwa Allah itu adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Jadi terakhir saya buat catatan, hanya dengan kita mengenal Bapa, kita bisa merasa aman dengan Dia. Kita terima konsep ini, ya. Dan ini sebagai solusi bagi hati yang berubah, bahwa kita harus terus fresh, harus terus mendekat kepada Bapa, yaitu sesuai judulnya, tinggal bersama Bapa. Jadi kita harus tinggal bersama dengan Bapa. Seperti Tuhan Yesus katakan Yohanes 15 itu, tinggal di dalam aku di dalam kamu. Maksudnya seperti itu, ya, yang dimaksudkan oleh penulis ini. Jadi ketika kita memberi, itu karena kita mengasihi. Betul nggak? Kita suka kasih hadiah ke teman kita, itu karena kita mengasihi. Kita suka kasih hadiah kepada orang tua kita, itu karena kita mengasihi. Ya, kita berdoa karena kita percaya Bapa itu mendengar dan Dia perhatikan kebutuhan kita. Dan kita berpuasa karena kita taat bahwa itu memang kehendak Tuhan, kehendak Bapa buat kita. Dia mau kita berpuasa supaya kita punya waktu untuk kita bersama-sama dengan Dia, lebih akrab lagi, tidak pikirkan makanan, ya, tapi kita betul-betul terhubung secara langsung dengan Dia. Jadi saudaraku, sekali lagi saya sangat diberkati dengan materi ini, bahwa satu-satunya jalan supaya kita itu tidak tertipu oleh tipu daya dosa, supaya hati kita nggak berubah, justru adalah kita harus terus mendekat, tinggal bersama dengan Bapa. Nggak ada jalan lain. Ya, di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita harus melekat kepada pokok anggur itu. Ya, amin.